Pelatih timnas Vietnam Kim Sang-sik memberikan pernyataan yang mengejutkan mengenai kekuatan timnas Indonesia. Dalam wawancara Yonhap News, pria asal Korea Selatan itu menilai timnas Indonesia tidak segarang dulu. Kim Sang-sik mengakui bahwa timnas Indonesia akan semakin menakutkan jika pelatihnya masih Shin Tae-yong. Pernyataan ini bukanlah hal yang mengejutkan, mengingat Kim Sang-sik dan Shin Tae-yong sama-sama berasal dari Korea Selatan. Selain itu, kedua pelatih ini juga pernah saling berhadapan di ajang internasional. Keduanya pernah bertemu saat timnas Indonesia menghadapi timnas Vietnam di ajang Piala AFF 2024 pada Desember lalu. Kini Shin Tae-yong sudah tidak melatih timnas Indonesia. Shin Tae-yong telah diresmikan akan menangani tim raksasa Korea Selatan Ulsan Hyundai. Menurut pelatih 52 tahun ini, ia menilai situasi sekarang sangat menguntungkan timnas Vietnam dalam persaingan sepak bola Asia Tenggara. Permasalahan Barcelona tiap tahun terjadi jelang bergulirnya kembali La Liga 2025. Saat ini Barcelona dilaporkan tengah berusaha untuk mendaftarkan pemain baru mereka ke skuad utama mereka, yakni Marcus Rashford dan Joan Garcia. Permasalahan ini menjadi perhatian besar bagi manajemen mereka. Pasalnya Barcelona harus menjual pemain terlebih dahulu agar bisa memberikan pemain baru ruang pada keuangan klub. Menurut laporan dari media Spanyol Sport, ternyata ada pemain senior mereka yang juga harus didaftarkan oleh klub. Pemain tersebut yaitu Wojciech Szczesny. Szczesny harus didaftarkan oleh Barcelona. Pasalnya pemain berusia 35 tahun tersebut baru saja menandatangani kontrak baru bersama Barcelona. Selain ketiga nama pemain tersebut, terdapat ketiga pemain muda Barcelona yang menjadi rencana Barcelona untuk didaftarkan. Ketiga pemain tersebut yakni Gerard Martin, Marc Bernal, dan Ronny Bargi. Terkhusus kedua pemain jebolan La Masia, mereka memiliki potensi besar untuk Barcelona. Pasalnya Hansi Flick ingin kedua pemain La Masia tersebut masuk proyek Barcelona pada tahun ini. Akan tetapi, permasalah Ronny Bargi cukup rumit. Pemain yang didatangkan dari Copenhagen ini baru bisa meresmikan nomor punggung untuk kompetisi La Liga jika sudah resmi didaftarkan sebagai pemain utama. Proses registrasinya ke La Liga baru bisa dilakukan jika masih ada ruang yang tersisa di skuad Barcelona. Hal ini bisa dilakukan jika Barcelona berhasil menjual pemain mereka. Benjamin Sesko dikabarkan semakin dekat dengan pintu keluar dari RB Leipzig, dan dua klub Premier League Manchester United dan Newcastle United jadi peminat utamanya. Menariknya, meskipun Newcastle menawarkan nilai transfer yang lebih tinggi, Sesko justru lebih condong memilih bergabung dengan Manchester United. RB Leipzig sendiri bersikap terbuka dan memberikan kebebasan kepada sang striker untuk menentukan klub pilihannya. Dari sisi finansial, tawaran MU disebut sekitar 65 juta pound sterling dengan tambahan bonus, sementara Newcastle memberikan tawaran sedikit lebih tinggi. Namun bagi Sesko, faktor seperti proyek jangka panjang dan daya tarik bermain di Old Trafford tampaknya lebih meyakinkan. Keputusan akhir kini tinggal menunggu kesepakatan resmi antara pihak-pihak terkait. Eberechi Eze kembali menjadi sorotan di bursa transfer musim panas ini setelah Arsenal menunjukkan ketertarikan serius terhadap gelandang kreatif milik Crystal Palace tersebut. Pemain berusia 27 tahun itu tampil impresif bersama The Eagles dan timnas Inggris, membuatnya jadi incaran beberapa klub top Eropa. Namun, di tengah rumor kepindahan ke Emirates Stadium, mantan bek Arsenal Mikael Silvestre justru memberi peringatan agar Eze berpikir ulang sebelum mengambil keputusan besar itu. Dalam pandangan Silvestre, meskipun Eze memiliki kualitas tinggi dan gaya bermain yang atraktif, kepindahannya ke Arsenal bisa mengancam konsistensi performa dan waktu bermainnya karena persaingan ketat di dalam skuad asuhan Mikel Arteta. Ia menilai Eze akan kehilangan kebebasan yang selama ini jadi kekuatan utamanya di Palace. Selain itu, Silvestre juga menyoroti riwayat cedera otot yang sempat membuat Eze absen di beberapa momen penting musim lalu, sehingga tantangan di klub baru bisa makin berat jika tidak berada dalam kondisi puncak. Meskipun demikian, Arsenal disebut masih tertarik merekrut Eze, terutama dengan adanya klausul pelepasan senilai sekitar 68 juta pound yang bisa diaktifkan dalam waktu dekat. Kini, keputusan sepenuhnya ada di tangan Eze, apakah tetap menjadi pusat permainan di Palace, atau mengambil risiko besar dengan bergabung ke skuad bertabur bintang di London Utara. Dele Alli kembali jadi sorotan setelah situasinya di Como memanas. Gelandang berusia 29 tahun itu dikabarkan dikeluarkan dari skuad utama oleh pelatih Cesc Fabregas, yang membuat masa depannya di klub Serie A tersebut nyaris berakhir sebelum benar-benar dimulai. Alli hanya tampil sekali sejak bergabung,
dan kini ia tengah mencari pelabuhan baru menjelang musim 2025-26. Meski sempat ada spekulasi soal kemungkinan pensiun, kabar terbaru menyebut sang pemain masih ingin melanjutkan karirnya dan terbuka untuk kembali ke Inggris atau menjajal liga lain. Salah satu opsi mengejutkan yang mencuat adalah bergabung dengan Rangers di Skotlandia. Beberapa pengamat sepak bola, termasuk Jeff Stelling dan Alan Pardew, menilai Rangers bisa menjadi tempat yang ideal untuk Dele membangun kembali karirnya. Dengan catatan, kesepakatan kontraknya bersifat berbasis performa dibayar jika bermain. Menurut mereka, hal ini akan menjadi langkah minim risiko bagi klub, sekaligus memberikan peluang kedua bagi pemain yang pernah bersinar bersama Tottenham dan timnas Inggris. Dukungan fans juga diakini bisa menjadi faktor besar dalam membangkitkan kembali motivasi Dele. Meskipun peluang comeback penuh masih menjadi tanda tanya besar, banyak yang berharap talenta seperti dirinya tidak hilang begitu saja dari dunia sepak bola. Rekrutan anyar Liverpool, Florian Wirtz, langsung menjadi pusat perhatian sejak kepindahannya dari Bayer Leverkusen ke Anfield. Dengan harga transfer yang menyentuh angka fantastis 116 juta pound atau 154 juta dolar, Wirtz kini menyandang status sebagai pemain termahal sepanjang sejarah sepak bola Inggris. Namun, bagi pemain berusia 22 tahun ini, label harga tersebut bukan beban, melainkan motivasi. Dalam wawancaranya dengan The Times, Wirtz dengan tenang menepis anggapan bahwa biaya transfer besar akan membebani performanya. "Saya tidak memikirkan hal ini," katanya. "Saya hanya ingin bermain sepak bola. Berapa banyak uang yang dibayarkan klub, itu tidak penting bagi saya." Pemain internasional Jerman ini mengakui bahwa tantangan sesungguhnya bukan soal uang, melainkan tekanan untuk membawa Liverpool kembali meraih gelar. "Tantangan terbesar adalah merebut gelar lagi, dan itu adalah hal yang paling sulit," tambahnya. "Saya ingin menciptakan peluang, bekerja keras tanpa bola, dan membantu rekan-rekan saya di lapangan." Meski belum mencicipi kerasnya Premier League secara resmi, Wirtz menyadari bahwa ritme permainan di Inggris akan sangat berbeda dengan Bundesliga. "Sejujurnya, saya tidak tahu akan seperti apa nanti. Tapi saya tahu intensitasnya lebih tinggi, lebih fisik. Setiap pemain di sini kuat dan cepat. Semua orang bilang begitu, dan saya pun mulai merasakannya," ucap Wirtz. Wirtz sendiri sudah mulai mencuri perhatian fans Liverpool lewat performa apiknya di laga pramusim, termasuk mencetak gol saat menghadapi Yokohama di Tur Asia. Ia juga diprediksi akan menjadi salah satu pemain kunci saat Liverpool menghadapi Crystal Palace di ajang Community Shield akhir pekan ini di Wembley. Meski tekanan tinggi menantinya, Wirtz tampak siap membuktikan bahwa ia bukan sekadar pemain mahal, melainkan aset jangka panjang bagi The Reds dalam upaya merebut kembali dominasi di Premier League dan Eropa.